Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dan selamat pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi ini, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah kami mengerti dan boleh dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita edisi Jumat 5 Desember 2025 terambil dari Kisah Rasul 13 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Tema Renungan Harian Toraja pada hari ini yaitu menyambut dia dengan pertobatan. Untamui kasianna lan kaping katobaran. Memasuki awal bulan Desember, semarak Natal sudah mulai menggema di mana-mana. Bahkan mungkin sudah ada yang merayakannya. Tentu tidak salah meluapkan kegembiraan dalam menyambut Natal. Tetapi perlu diingat, jangan sampai kita hanya fokus kepada soal bagaimana kita merayakan Natal dengan semarak, sementara tujuan dan makna menyambut kedatangannya menjadi hilang. Rasul Paulus dalam bacaan kita secara ringkas kembali mengingatkan orang-orang yang ada di Pisidia tentang bagaimana perwujudan janji Allah kepada manusia melalui kedatangan Yesus Kristus. Rasul Paulus menjelaskan proses sejarah yang dirancang oleh Tuhan dalam rangka penggenapan janjinya. Dalam bacaan ini, Paulus mengingatkan kepada bangsa Israel dan orang-orang percaya tentang janji Allah kepada nenek moyang mereka. Bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun, melindungi mereka dari ancaman bangsa-bangsa lain, sampai pada pembagian tanah di Kanaan untuk menjadi warisan mereka. Demikian pula dengan kepemimpinan di Israel. Allah memberi hakim-hakim untuk memimpin mereka, hingga pada saat bangsa Israel menghendaki seorang raja untuk memimpin, dan Allah memberikan Saul untuk diangkat menjadi raja. Kemudian digantikan oleh Daud, hingga akhirnya sampai pada kedatangan Yesus. Hal inilah yang harus direspon umat Allah, dan itulah yang diserukan oleh Yohanes sebagai pembuka jalan sebelum kedatangan Mesias.
yakni seruan pertobatan. Dengan demikian, dalam rangka menyambut Natal, yang paling penting untuk direnungkan dan harus dinyatakan sebagai sukacita menyambut Natal adalah pertobatan. Karena itu, bertobatlah. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kembali kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami tentang makna sejati menyambut hari kelahiran-Mu, yakni dengan pertobatan dan hati yang mau kembali kepadamu. Tolong kami untuk tidak hanya merayakan Natal dengan sukacita lahiriah, tetapi juga dengan hidup yang dibaharui dan taat pada kehendak-Mu. Kuatkan kami agar setiap langkah hari ini benar-benar memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.